Kami menghormati kedaulatan setiap negara. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Senyap malam di langit Persia, menyala dentung tak bertanya pada siapa. Dari Yerusalem ke Tehran, luka lama kembali dibuka. Negeri Paman Sam ikut campur, dunia bertanya, kemana damai semesta? Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jumpa lagi dengan saya Doni The Kaiser dalam program kesayangan Anda hanya di Nusantara TV. Ini dia Merah Putih. Malam ini kita akan bahas perkembangan terakhir di mana Anda sudah mengikuti berita terkini tentang perang atau konflik antara Iran dan Israel. Beberapa waktu lalu Amerika Serikat kemudian ikut campur dan akhirnya juga ada pernyataan gencatan senjata, tapi kemudian dilanggar dan kedua belah pihak sama-sama menyatakan menang atau unggul. Nah, kali ini pemirsa, saya juga ajak Anda untuk melihat dari berbagai perspektif, termasuk bagaimana dampak dari sebuah peperangan yang kemudian menyisakan tangis dan air mata. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Tapi jangan lupa pemirsa, bahwa sebenarnya ada satu hal yang tidak boleh teralihkan tentang apa yang terjadi di sebuah tempat yang harus tetap menjadi perhatian kita. Malam ini saya ajak Anda selain menyaksikan melalui Nusantara TV, Anda juga bisa menyimak program kami melalui live streaming di YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan silakan Anda bisa memberikan pertanyaan atau komentar terkait topik diskusi kita malam ini. Kami menghadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam hari ini. Saya perkenalkan langsung di sebelah kanan saya seorang pengamat hubungan internasional, Smith Al-Hadar. Pak Smith, apa kabar? Baik, Pak Doni. Sehat, Pak? Ya sehat walafiat. Terima kasih bersama kami. Alhamdulillah, Pak Smith sempat di Iran ya waktu itu ya? Iya. Tahun berapa, Pak? Tahun 84 sampai 86. 84 sampai 86 ya? Iya. Kondisinya sekarang sudah jauh berbeda, Pak ya? Oh ya, waktu itu Imam Khomeini masih hidup. Ya. Perang Iran Irak sedang ya? berlangsung. Ya. Oke, baik Pak Smith, terima kasih bersama kami dalam Merah Putih. Dan juga sudah hadir di sebelah kiri saya, aktivis pro Iran dan Palestina, Wanda Hamidah. Mbak Wanda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aktivis kemanusiaan aja. Aktivis kemanusiaan. Pokoknya di mana ada ketidakadilan dan kemanusiaan ditindas, insya Allah saya akan bersuara dimanapun yang terjadi di muka bumi ini. Kangen siaran nggak? Sesekali. Coba nih, ya, kalau sekarang membawakan topik malam ini, ajak pemirsa untuk terlibat dan dalam konteks kemanusiaan tadi. Silakan, lihat kamera. Oke. Baik pemirsa di rumah, saya Wanda Hamidah hadir di program Merah Putih untuk membuka mata pemirsa semua di rumah agar tertuju kepada satu tempat di mana kebiadaban terjadi, yaitu di Palestina. Oke, terima kasih Mbak Wanda sudah hadir. Kata kuncinya tadi soal kebiadaban nanti kita diskusikan. Karena kita juga akan berbincang dengan salah seorang warga negara Indonesia yang sudah berhasil dievakuasi dari Iran dan alhamdulillah sudah kembali ke tanah air. Kita sapa melalui sambungan Zoom, ada Sultan Fatoni. Selamat malam Mas Sultan. Kita coba sapa. Oke Mas Sultan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Kita bersyukur Mas Sultan sudah kembali ke tanah air ya. Sekarang posisinya di mana, Mas? Ini ada di hotel milik Pemprov Kaltim di Jakarta. Istirahat dulu. Oh, oke. Kampungnya Mas Sultan itu di mana sih? Di Samarinda. Samarinda. Oke, mudah-mudahan bisa segera kembali ke kampung halaman ya, Mas Sultan ya. Oke, baik, kita nanti akan berdiskusi bareng dengan Mas Sultan, Pak Smith dan juga Mbak Wanda. Tapi pemirsa, untuk mempertajam diskusi kita malam ini, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini.
Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke beberapa fasilitas strategis di Iran. Serangan ini merupakan respons atas gempuran besar-besaran Iran ke wilayah Israel yang terjadi hanya beberapa hari setelah serangan Israel terhadap situs nuklir Iran. Sementara itu, Pentagon menyebut operasi yang dilakukan Amerika Serikat merupakan tindakan pencegahan untuk menekan ambisi militer Iran dan melindungi kepentingan sekutu. Konflik bermula ketika Israel melancarkan serangan udara terbatas ke wilayah Iran yang diklaim sebagai fasilitas pengembangan nuklir. Iran membalas dengan meluncurkan lebih dari 150 rudal dan drone ke wilayah Israel, termasuk ke Yerusalem dan Tel Aviv. Sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat sejumlah serangan. Meski begitu, pertahanannya kebobolan hingga dilaporkan menelan sejumlah korban. Di sisi lain, Selat Hormuz pun menjadi sorotan lantaran diancam akan ditutup oleh Iran. Penutupan pun akan berdampak secara global lantaran Selat Hormuz merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia. Dengan keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, konflik ini tak lagi sekedar pertikaian regional. Dunia kini menanti apakah ini awal dari perang yang lebih besar atau akan ada jalan menuju perdamaian. Mari kita diskusi, Pak Smith, ini akan jadi perang dunia nggak sih menurut Anda? Nggak ya? Ya. Kenapa begitu? Karena tidak ada negara yang tidak ada negara besar yang menginginkan hal itu. Meskipun kita tahu bahwa Rusia dan Cina itu agak bersikap pro-Iran ya. Sementara Amerika Serikat, Inggris dan Prancis itu bela Israel. Ya. Nah, meskipun kecil kemungkinan perang dunia ketiga itu terjadi, tapi kita mesti perhatikan juga bahwa ternyata perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu di luar rencana juga. Itu hanya karena perang dunia pertama itu terjadi ketika Pangeran Ferdinand dari Austria itu terbunuh di Kosovo. Ya. Muncul perang dunia pertama itu. Lalu perang dunia kedua dimulai oleh Hitler menyerang Polandia. Nah, jadi meskipun hitung-hitungan politik, geopolitik sekarang ini, Trump tidak mempunyai kepentingan, Amerika Serikat tidak punya kepentingan untuk perang besar di Timur Tengah, juga Rusia yang sedang sibuk dengan Ukraina, lalu dengan Cina. Tetapi taruhannya, dan ini Amerika Serikat memahaminya, bahwa tidak boleh ada rezim change di Iran. Artinya perubahan rezim di Iran itu yang tidak diinginkan oleh Rusia dan Cina. Ya. Karena untuk Rusia, pengaruhnya dia yang dianggap sebagai wilayah pengaruhnya dia atau halaman belakangnya dia itu negara-negara Asia Tengah yang kaya minyak tapi landlocked, dia tidak berpantai. Ya, ya. Sehingga seluruh produksi minyaknya dialirkan ke Laut Hitam di Rusia. Sehingga Rusia bisa tetap menjaga pengaruhnya di Asia Tengah. Nah, Iran itu semacam bumper gitu, negara penyangga. Dengan begitu negara Asia Tengah tetap bergantung kepada Rusia. Ya. Tapi kalau Iran sampai jatuh ke tangan Barat, Amerika Serikat umpamanya terjadi perang, maka negara-negara Asia Tengah ini punya akses ke Teluk Persia. Dan itu akan melemahkan pengaruh Rusia. Ya, itu yang tidak diinginkan Rusia ya. Tidak diinginkan Tapi oleh Anda Rusia. tadi statement Anda menarik, menggelitik kita, harusnya bisa mencolek kita semua dari aspek kemanusiaan. Gara-gara satu orang pangeran tewas memicu perang dunia. Ya. Sementara sekarang jutaan orang tewas, ya kan? Iya. Apa yang Anda lihat sekarang? Ya, saya melihat ini semua ini kemunafikan yang terjadi. Dari negara-negara Barat, standar ganda. Kita tahu bahwa tatanan dunia saat sekarang ini itu dibentuk pasca perang.
Perang Dunia Kedua. Dan yang membentuk itu kan Amerika Serikat, Iya. negara-negara pemenang perang. Amerika, Inggris, Prancis, soal HAM, soal aturan perang. Itu semua dilanggar di dalam perang di Palestina itu. Ya, ya. Bagaimana mungkin genosida dilakukan di depan mata mereka, ethnic cleansing, dan itu Palestina itu bukan dia sebuah negara merdeka dengan punya persenjataan yang sebanding dengan Israel. Dia selama 76 tahun terakhir itu di bawah penjajahan Israel. Ya. Dan setelah mengalami genosida, ethnic cleansing, kejahatan perang dan segala macam itu dihadapi seperti itu Amerika Serikat bisa diam. Iya, dia Yang lain-lain seolah itu tutup mata, standar ganda seperti yang katakan tadi ya. iya, dan itu tatanan yang dia bangun itu Iya. tatanan berdasarkan hukum. Oke, nah ini menarik. Tapi Mbak Wanda, sebelum saya bertanya soal pengalaman Anda sampai ke halaman Iran, ya, yang ke Mesir tadi, kalau dari perspektif Iran dan Israel yang sekarang sedang saling serang itu, Anda melihatnya seperti apa posisinya? Oke. Kalau saya merasa bahwa saya tarik akar masalah di Palestina dulu ya. Oke, There will be no peace on the stolen land. Ya, nggak akan ada kedamaian di tanah yang dirampok, yang dihancurkan, di genosida setiap hari live streaming kita saksikan. Jadi kalau negara-negara lain di seluruh dunia tidak berusaha menstop kebiadaban Israel, I think we were all blind. Ya, kita buta dan konflik ini nggak akan ada kedamaian deh. Kalau dibilang tadi bahwa oke, World War III mungkin arahnya nggak ke sana. Kalau saya berharap bahwa intervensi militer, kalau tidak mau World War III, harus ada intervensi militer. Karena intervensi kemanusiaan dan yang lain-lain jelas sudah tidak bisa lagi Iya. dipakai cara itu oleh Zionis Israel. Iya. Siapa yang bisa ngingetin Israel? Ya, maksud saya gini. Maksud saya kalau negara-negara di dunia punya hati dan punya keberanian, baik itu punya kemandirian secara ekonomi, punya kemandirian militer, harusnya Israel dengan mudah dapat dilumpuhkan. Iya. Ya, terutama saya menyorot negara-negara yang mengelilingi the Arabs, ya, yang mengelilingi Palestina, termaksud Uni Emirat. Terutama di situ ada Qatar, ada Saudi Arabia dan lain-lain. Dan keberanian itu diwakili Iran. Gini, bukan keberadaan, justru sebaliknya. Ini sebaliknya yang terjadi adalah status yang kita harapkan dari the Arabs tidak terjadi, karena ketergantungan mereka terhadap, tadi udah disampaikan oleh Pak Smith, tergantungan mereka terhadap bantuan Amerika, ketergantungan mereka terhadap backingan militer dari Amerika di Arab Termasuk Saudi, kepentingan bahkan menjaga mereka rezim, ya. punya puluhan pangkalan yang berada, pangkalan militer, Iya. bahkan Amerika melakukan serangan dari Qatar, itu kan biadab sekali gitu, dan satu-satunya negara yang berani untuk mempunyai gini, sebetulnya nggak susah loh kita sebetulnya nggak susah loh kita mendukung dan menghujat kebiadaban tuh nggak susah loh. Caranya? Gitu. Tapi kan nggak ada yang berani. Cuma bilang bahwa yang kamu lakukan salah, tolong berhenti. Itu kan, tapi nggak ada yang Cuma berani. sebatas mengutuk saja, Cuma tapi no sebatas action. mengutuk, menghimbau. Meanwhile, kalian tetap melakukan hubungan. Kalian tetap bilateral, melakukan hubungan perdagangan, hubungan militer, dan jadi kan seperti basa-basi aja Iya, gitu, iya. bermain dua kaki. Oh ya, kami prihatin, tapi tetap membeli senjata. Ngomong kami prihatin, sementara on live streaming kita menyaksikan tiap hari rakyat Palestina dibantai di depan mata kita. Mungkin zaman Perang Dunia Kedua kita bisa dibohongin media, kita nggak lihat gitu ya. Tapi zaman sekarang biadab sekali. Kita seluruh dunia cuma bisa nonton live streaming pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi. Bahkan di sini Israel itu udah menginjak-injak
code of war ya. Ya. Di perang pun yang saya pelajari di hukum internasional, Ada aturannya. they have kode, mereka Iya. punya conduct of war, Betul. bahwa kalian nggak boleh menyerang rumah sakit, kalian nggak boleh menyerang sekolah, kalian nggak boleh membunuh jurnalis. Ini disikat habis bahwa Israel dengan dukungan Amerika Serikat merasa bahwa I'm beyond all gitu ya, saya beyond segalanya. Bahkan konvensi Jenewa itu kalau menurut saya diinjek-injek dan dikencingi oleh Israel dan kita cuma bisa diam saja gitu. I'm talking about the government ya, pemerintahan di seluruh dunia dan terutama termasuk di Indonesia. yang bikin saya malu, we're not talking about Islam dan non-Islam lagi. Kemarin saya ke Mesir, yang hadir mempertaruhkan nyawa buat Palestina dalam membongkar, membuka, menuntut dibukanya blokade, mayoritas is not Muslim anymore. Jadi dari Palestina ini kita belajar bahwa maybe our government, pemerintah kita nggak punya hati. Maksud saya bukan cuma pemerintah Indonesia ya, tapi I'm talking about the government, pemerintahan di seluruh dunia. Termaksud saya menyorot sekali sedihnya hati saya, sedih, hancur, marah, bersatu ketika saya ke Mesir, di mana mereka menzalimi aktivis-aktivis kemanusiaan yang hadir dengan misi kemanusiaan. Tujuannya ke Iran? Ke Gaza? ke Gaza. ke Gaza kan Global March to Gaza Oke, gitu. baru sampai Mesir sudah Sampai Mesir udah apain? banyak yang ditangkap, udah didetain, udah dideportasi. Kalau kalian lihat yang konvoi Sumut udah di blok di sana, yang baru turun pesawat suruh balik lagi, yang ada di hotel di ambush, hotelnya ditarik, didetain, ditangkap dan dideportasi. Bahkan kami beberapa hari diikuti oleh puluhan intel Mesir. Jangankan sampai ke checkpoint, kami baru sampai malam, paginya udah penuh dan diikuti satu hari oleh intel Mesir gitu. Jadi saya yang wow, sezalim ini gitu. Bahkan yang datang internasional, aktivis internasional di Mesir sendiri, penduduknya tidak berani, pemudanya tidak berani karena ternyata ya rezim LCC ya sangat fasis dan militaris sekali. Ya, ada kepentingan mereka rezim itu. Tahan dulu soal itu, nanti kita akan pertajam ya. Saya akan kembali ke Mas Sultan dulu ya, karena kita bersyukur Mas Sultan sudah bisa kembali ke tanah air sambil menunggu pulang ke kampung halaman. Mas Sultan, saya minta Anda menceritakan, Anda aslinya tinggal di mana di Iran, di kota mana? Saya di Iran tinggal di kota Mashhad ya, kota bagian timur Iran. Oke. Iran Timur ya. Sehari-hari aktivitasnya apa, Mas Sultan? Saya mahasiswa di Universitas Firdausi Mashhad. Oke, ini kok kayaknya delaynya seperti saya ngobrol dengan Mas Sultan yang masih di Teheran ya, di Iran ya. Tapi Mas Sultan, pada waktu kemudian Anda dan warga negara Indonesia lain dievakuasi itu lewat Baku ya, Azerbaijan ya, kemudian kembali ke tanah air. Bagaimana ceritanya sampai Anda akhirnya bisa kembali ke tanah air? Ya, jadi sudah sejak 3 hari serangan itu beberapa WNI sudah bertanya ke KBRI apakah akan ada evakuasi, lalu KBRI menginformasikan akan ada evakuasi tapi menunggu berita selanjutnya. Hari Seninnya KBRI mengatakan ini sudah siaga 2, jadi disiapkan evakuasinya. Terus hari Rabu dapat kabar lagi bahwa menurut Indonesia Iran sudah siaga 1. Jadi warga WNI diharapkan untuk evakuasi. Oke, Anda ini termasuk yang gelombang pertama ya Mas ya, yang kembali ke tanah air ya? Ya, gelombang pertama 97 orang itu ya. Oke, ya. Dan bagaimana ceritanya pada saat sebelum meninggalkan Iran, kemudian ke Baku, itu kondisi di Iran sendiri seperti apa?
fakta yang Anda lihat langsung? Karena kan kami yang ada di tanah air cuma bisa melihat dari tayangan berita. Ya, di kota Mashhad sendiri serangan roket tidak ada ya, adanya serangan drone Oh, oke. beberapa kali ya. Sampai di hari kedua itu juga ada katanya drone bentuknya besar, jadi pas sampai ada ketika dihantam pertahanan Iran, jadi masih ada yang jatuh dan ada asap tebal. Asap tebal di dekat Bandara Mashhad. Dan di dekat haram, di sini ada makam yang masjid besar disebutnya Haram Imam Reza itu ya. Di dekat makam itu sekitar 10 kilo atau 5 kilo itu ada juga asap tebal dari situ. Bekas jatuhnya drone yang ditembak oleh pertahanan di kota Mashhad itu. Ya, Mas Sultan, Jadi- Anda kan berinteraksi dengan masyarakat asli lokal yang ada di Iran ya. Bagaimana Ya. ketika kemudian serangan-serangan itu sudah mulai terjadi, Anda sempat mungkin ngobrol dengan warga Iran, mereka respon atau sikapnya terhadap Israel seperti apa? Karena kan kita tahu orang Iran ini kan mentalitasnya mentalitas pejuang gitu kan. Peradaban mereka kan sangat tua gitu, negara Persia itu. Apa yang Anda dapatkan? Ya, mereka marah ya. Mereka langsung minta pemerintah itu harus membalas. Kalau nggak dibalas, di mana itu kehormatannya gitu ya. Saya dengar mereka anak-anak muda itu juga semangat itu. Kita perang ini, di mana ini? Kayak gitu. Kondisi perang. Amerika pas ikut juga nyerang itu Amerika yang disebut apa? Setan itu memang gitu. Iya, iya. Oh, Harus dibelas juga ya. oke. Kalau orang Indonesia sendiri yang ada di Iran, respon dan komentarnya terkait dengan serangan Israel ke Iran seperti apa? Mas Sultan bisa menyimak suara saya tadi? Tadi agak putus Oh, ya. agak terputus. Gimana? Oke, saya ulangi. Kalau respon orang Indonesia sendiri, teman-temannya Mas Sultan yang ada di Iran, itu terhadap serangan Israel ke Iran itu seperti apa? Sama nggak dengan masyarakat Iran asli? Ya, jadi responnya itu apa? Ya agak khawatir, tapi karena maksudnya kami sudah merasakan sebelumnya kan datang itu sudah ada embargo ekonomi, jadi Iya. keterbatasan itu sudah ada. Jadi ada perang itu tidak begitu banyak perubahan, misalnya kan internet memang sudah dibatasi sejak sebelum ada perang itu juga. Oke, ya baik. Dan beberapa merasa, misalnya kan belum pernah melihat perang itu juga agak pengen tahu kayak gimana gitu ya. Jadi penasaran. Oke, baik. Mas Sultan tahan dulu. Nanti kita lanjutkan bincang kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Gimana Pak Smith soal Trump tadi? Iya, ini sebenarnya Trump punya peran itu, peran menentukan Atau punya apakah agenda? perang Iran Israel dihentikan atau tidak. Justru Trump ini ditarik ke dalam perang. Nah, Israel sudah dari dulu kepingin program nuklir Iran itu dihentikan. Meskipun tahun 2015 itu sudah terjadi kesepakatan antara 5 kekuatan dunia, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis, plus Jerman, tahun 2015. Di mana program Iran itu dibolehkan. Karena ini Iran adalah negara penandatanganan Non-Proliferation Treaty. Jadi negara yang mempunyai hak menggunakan nuklir untuk keperluan sipil, kedokteran, pertanian, energi ini.
Dan itu Iran anggotanya, jadi dia berhak Nah, tapi dalam perjanjian itu Iran hanya bisa memperkaya uranium itu 3,67%. Dan itu memang cukup untuk keperluan teknologi, cukup itu. Nah, tapi Israel nggak puas pada waktu itu. Itu zamannya Barack Obama pada waktu itu. Israel kepingin program nuklir itu dinihilkan gitu. Tidak Dianggap bisa sebagai kasih ancaman kesempatan. bagi Israel kan? Iya, Nah, Trump ketika pemilu 2016 dia berkampanye, dia tahu bahwa pendukungnya dia itu lobby Yahudi yang kuat dan kaum evangelis di Amerika Serikat dukungannya cukup besar. Dan dia menjanjikan bahwa kesepakatan tahun 2015 itu terlalu menguntungkan Iran. Karena dengan kesepakatan itu Iran bisa menjual energinya ke pasar dunia. Dengan uang yang dia peroleh dari kebebasan dia menjual energinya ke pasar dunia, Dia bisa memperkuat militernya. dia bisa memperkuat proksi-proksinya di Timur Tengah. Itu yang tidak diinginkan Amerika sebenarnya. Iya, yang menjadi penantang terhadap hegemoni Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oke, cuma Pak Smith begini, Amerika Anda lihat sekarang sebenarnya sepenuh hati nggak menjadi istilahnya hopengnya Israel? Karena kan dia juga secara ekonomi dia kan harus berhitung gitu kan. Sementara Trump itu sendiri ini kan mentalnya mental pengusaha, pasti punya agenda sesuatu di balik sebuah war in corporation untuk aspek bisnis begitu. Anda melihat seperti apa? Iya, jadi begini, kita tahu istilahnya MAGA itu, Make America Great Again, atau America First ini. Nah, perang Iran-Israel dan kemudian masuknya Amerika Serikat itu bertentangan dengan America First. Dan itu dia ditentang di dalam internalnya Amerika Serikat sendiri, para pendukungnya juga. Karena ini Trump sendiri waktu kampanye menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan lagi seperti presiden-presiden Amerika sebelumnya. Yaitu diseret untuk berperang bukan untuk kepentingannya tapi untuk negara lain. Nah, justru baru beberapa hari memerintah Trump sudah tidak konsisten. Sudah melanggar sendiri MAGA itu. Iya. Jangan-jangan kita aja yang nggak tahu bahwa dia punya kepentingan untuk MAGA itu. Bayangkan aja dia setuju Gaza itu depopulasi. Iya kan? Dan Amerika Serikat akan ambil alih ini. Ini Palestina ini sebuah bangsa. Semua bangsa merdeka dan itu tanah airnya mereka. Itu sama saja dengan genosida kan, dengan cara yang Ethnic berbeda. cleansing itu dengan cara yang sangat berbeda. Dan ini yang mengherankan, Amerika Serikat ini kan suka mengkhotbahkan ke dunia, seluruh dunia, mengenai perlunya HAM, perlunya tatanan berbasis hukum, perlunya demokrasi ini. Nah, yang dilakukan di Gaza itu oleh Israel itu saya nggak punya kata-kata. Kebalikannya semua apa yang dia kampanyekan. Menggambarkan itu. Artinya, tapi saya pinjam tadi Pak Smith ya Mbak Wanda. Tidak ada satu kekuatan pun yang tanda petik ya kemudian berani ngasih tahu njewer Israel. Ini contohnya begini. Ya karena di backup Amerika, kalau nggak di backup Amerika. Nah juga, itu dia ya kan. Sementara Amerika rakyatnya juga sudah mulai muak. Mereka nggak mau berperang karena belajar dari perang Vietnam ya bahwa this is not our war. You wasting our money, tax funding untuk war for what gitu, buat apa perang ini, buat siapa, nggak ada. Sementara orang miskin makin banyak, homeless makin banyak, perampokan makin banyak, kriminalitas makin tinggi di Amerika Serikat. Jadi rakyat Amerika saya sangat muak dengan ini juga. Cuma saya mau ilustrasikan begini, ibaratnya ada ring tinju, Israel dan Palestina itu lagi di atas ring, kemudian harusnya fokusnya ke situ. Tiba-tiba Israel ini nyerang penonton di luar ring, yaitu Iran. Ya betul. Nah, gini, menurut saya make sense dia mau shutdown Iran ya, karena satu-satunya
negara berdikdaya yang tidak bisa dikontrol oleh Amerika adalah Iran. Negara yang lain sudah habis ya, maksudnya secara mungkin merdeka tapi they are not bisa merdeka di-steer. gitu. Kalau bisa taruh pangkalan militer di Filipina tentu tidak merdeka. Di Qatar, Uni Emirat, bahkan keamanan Arab Saudi digantungkan nasibnya oleh Amerika Serikat, sehingga kita pakai bendera Palestina pun nggak boleh di Arab Saudi. Ya. Di Mesir kita mau membentangkan bendera Palestina pun nggak boleh. Bayangin nggak kita bisa bentangkan bendera Palestina di New York, di Amsterdam, di Brussels, kita nggak bisa bentangkan itu di negara Muslim. Hati saya hancur, sedih sehancur-hancurnya karena ketergantungan ekonomi dan militer oleh mereka. Makanya mereka cuma bisa menonton pembantaian di Palestina. Bayangin negara tetangganya cuma bisa nonton tetangganya dibantai. Bayangin itu rumah kita sebelah kita. Kita cuma bisa nonton, diam saja. Dan tidak melakukan apa-apa. Ketika ada orang lain mau menolong tetangga kita stop. Jangan biarkan dia mati. Kan gila gitu. Jadi maksud saya satu-satunya yang tidak bisa diinvasi cuma Iran gitu, karena negara lain udah habis tuh. Kalau kita lihat ya contohnya Irak habis, yang sangat berdikdaya Libya habis, Syria habis, Libanon habis. Ini cuma Iran nih karena dia punya kekuatan nuklir. Dan beberapa bulan lalu alhamdulillah sempat ke Iran saya. Saya pengen cerita sedikit ya. Itu Dan kegiatan apa itu? Kemanusiaan? Ketika orang nggak kemanusiaan, Jalan-jalan. as a turis gitu. Oke. Kayak orang ketika saya mau ke Iran karena saya kagum dengan kedikdayaan Iran. Ini negara kuat sekali gitu. Maksudnya harga dirinya besar sekali walaupun udah puluhan tahun di embargo. Kalau saya mulai menjadi turis tuh saya curious gitu ya, penasaran kenapa negara kecil ini satu-satunya negara yang tidak bisa diinvasi oleh Amerika dan tidak bisa di-bribe seperti negara-negara Arab lainnya yang kita bisa bilang dibungkam dengan bantuan secara militer, ekonomi. dibungkam secara ekonomi sehingga mereka tidak bisa hanya bisa nonton saudaranya dibunuh-bunuhin Dan gitu. yang kita lihat Iran sekarang ini adalah perspektif Barat, begitu kan? Iya, Nyatanya maksud di saya sana Iran nggak bisa dikontrol dan Iran ini nggak bisa dikontrol. Kenapa? Makanya Israel pengen banget menghancurkan Iran karena satu-satunya yang nggak bisa dikontrol Iran. Dan saya ngelihat puluhan tahun ya, dicatat ya, Iran seperti Kuba puluhan tahun diembargo oleh Amerika Serikat. Bahkan Tetap stand up, ternyata propaganda Western to us besar sekali, sehingga ketika saya bilang saya mau ke Iran, semua orang, kenapa Wanda? Kenapa kamu ke Ngapain? Iran? Kamu berani banget, kamu ngapain di Iran? Seperti kamu ke Paris, seperti kamu ke Tokyo, saya mau ke Iran gitu. Karena ternyata Iran sangat bagus dan sangat indah sekali. Yang kedua sangat aman sekali. Gitu. Berarti kan propaganda membuat orang jangan ke Iran. Kita ditakut-takutin supaya nggak datang ke Iran. Padahal ke Iran aman sekali. Saya tidak pernah kehilangan, kecopetan, diganggu laki-laki di jalan, selama justru mereka orangnya sangat berkarakter, sangat beradab. Terus dibilang, Wan, pakai itu, nanti kalau kamu nggak pakai jilbab, nanti kamu ada teman-teman yang pakai kerudung secukupnya, nggak ada tuh yang ditangkap. Bahkan saya nggak melihat polisi ketika saya bertanya ke tour guide, di mana polisinya, kok nggak ada polisi di sini gitu. Mereka bilang, jadi propaganda Amerika yang bilang itu poros setan, tidak seperti itu. No, they're very civilian banget ya, sangat negara yang sangat indah, sangat beradab, sangat aman Persia, gitu. peradaban Dan Persia. puluhan tahun di embargo, you know what? Saya nggak melihat ada kesenjangan sosial, saya nggak melihat homeless, saya nggak melihat gembel di negara tersebut. Nah, ini saya harus tanya ke Mas Sultan lagi nih, ya, karena dia yang lama di sana kan, Mas Sultan. Coba ceritakan bagaimana keindahannya Iran, khususnya di kota di tempat Anda belajar itu, termasuk bagaimana mentalitas orang Iran itu sendiri yang sangat mandiri, sangat kuat. Kemudian seperti cerita Anda tadi, ketika ada serangan Israel, mereka semua semangatnya satu gitu loh. Apa yang bisa Anda pelajari selama ada di sana?
ini jadi kemandiriannya itu sangat kuat. Jadi ketika diembargo, mereka malah berusaha membuat semuanya dibikin sendiri oleh Iran. Wow. Dan aplikasi-aplikasi yang misalnya sosmed itu kan semuanya ada. Ketika misalnya WhatsApp Ada. memang sama Iran, Mereka bikin sendiri, tapi mereka punya sendiri. dibikinkan. Iya, Alternatifnya, Aplikasi baru di sana. ya iya. YouTube diblokir, tapi alternatifnya dibikinkan. Terus untuk masalah keindahan kan di kota yang saya tinggal ini banyak, sebenarnya kan hujan jarang banget, tapi mereka bikin taman yang sangat hijau, dirawat dengan bagus, luas. Jadi ada tempat hiburan tiap minggu liburan itu mereka ke taman yang sangat besar-besar dan dirawat dengan bagus. Taman misalnya 30 hektar, 50 hektar kayak gitu, 100 hektar ada di kota kami. Iya, Mashhad itu. Bahkan metro ada di kota, setiap kota di Iran pun metro ada. Iya, betul. Kalau di Indonesia kan baru di Jakarta kan. Tapi di sana ternyata ya, Iya. Cuma Ya, Iran ini kan punya peradaban kuno ya. iya, udah ribuan tahun. Kuno, ribuan tahun. Nah, saya ingat betul tahun 79 ketika pecah revolusi Islam Iran, kaum sekuler, pemuda-pemuda di Iran yang tidak setuju dengan revolusi itu ke luar negeri banyak. Tapi ketika Saddam Hussein memutuskan menyerang Iran, Mereka kembali. mereka pulang loh. Nasionalisme ya, Iya. bukan bicara Pulang. rezim atau Iya. sistem politik ya. Dia mau bela negaranya, bukan untuk mendukung rezim mullah, Iya. tapi dia datang pulang untuk menghadapi musuh. Ini soal dignity ya. Jadi Iya. pride. Itu yang Pride sekarang orang- Anda lihat seperti apa orang- ketika menghadapi Israel dengan backing Amerika? Begini, kenapa Amerika Serikat harus menyerang Iran? Ada 3 doktrin militer yang dipunyai Iran, Israel, yang kemudian ditantang oleh Iran. Pertama, Israel itu berpegang kepada preemptive strike, serangan pendahuluan. Jadi sebelum musuh melakukan, Menyerang, dia serang dulu. senang. Dalam perang 6 hari tahun 67 itu sebenarnya bukan perang, cuma bahwa Israel menang dalam 6 hari. Itu karena dia menyerang tiba-tiba. Iya. 6 hari. Nah, yang kedua, duduki negara tetangga untuk bikin buffer zone, daerah penyangga. Makanya dia ambil Mesir, Ya, Sinai waktu Mesir itu. salah Ya. satunya. Dia ambil tepi barat untuk dari Yordania. Dia ambil Golan Heights, dataran tinggi Golan dari Suriah, Lebanon juga. dan menduduki Lebanon. Lebanon ya. Yang ketiga, perang harus cepat. Israel tidak bisa perang lama. Doktrin militernya dia itu perang harus singkat. Makanya 6 hari ada. Bahkan perang dengan Mesir tahun 73 itu nggak sampai 2 minggu. Ya, Termasuk nggak yang sampai 2 sekarang nggak bulan. akan singkat juga, doktrinnya masih dipakai. Ini Hamas menghancurkan semua reputasi Israel itu. Ya, lama sekali. Dan dia, bayangkan aja, tahun 67 atau sebelum-sebelumnya itu negara Arab keroyok sama Israel. Israel menang dalam waktu singkat. Iya. Ini Hamas cuman 10.000 personel, ndak ada pesawat terbang, ndak ada kapal perang, tank, segala macam. Sudah hampir 2 tahun ini perangnya. Iya. Dan Israel nggak bisa bikin apa-apa. Ini doktrin satu yang jatuh, dia reputasinya dia. Itu. Yang kedua, Mossad ini kan badan intelijen Israel ini kan dibesar-besarkan Iya. sebagai Katanya the best lah. badan Terbaik di dunia. intelijen yang Terbaik dunia di lah dunia. katanya. Iya. Hamas Patah juga ya. melakukan pelatihan perang untuk menyerbu Israel tanggal 7 Oktober itu di depan mata Israel. Iya. Nah ini Kecolongan. reputasi Mossad jatuh lagi di situ. Yang ketiga, itu preemptive strike, serangan pendahuluan. Ini Netanyahu sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya.
oleh Sinbad, Badan Intelijen Dalam Negeri, bahwa Hamas sepertinya sedang mempersiapkan diri untuk menyerang. Netanyahu bilang enggak. Oh. Karena rupanya Hamas ini mengikuti pemikir militer klasik dari Tiongkok, namanya Sun Tzu. Ya, Sun Tzu. Dia bilang kalau kamu mau berperang, berlakulah seolah-olah kamu nggak ingin perang. Dia membacanya seperti itu. Jadi Hamas melakukan pelatihan di sebelah pagar Israel. Dia bikin latihan itu. Ya. Nah ini membuat ini sesuatu bagi Israel. Masa dia mau nyerang gue, dia Di depan latihan rumah, ini. Kamuflasenya berhasil ya. Ya, kamuflasenya. Oke, tahan dulu Pak berhasil. Smith, ini menarik. Tapi kita harus rehat lagi ya. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Perekonomian jadinya makin nggak stabil sih Bang kelihatannya. Apalagi kita udah ditambah nggak stabil, kayaknya tambah nggak stabil lagi sih terkait emas yang makin mahal, mungkin minyak dunia yang makin nanti bakal melonjak juga gitu. Suasana sih Kak. Karena harusnya ya udah sih Kak, nggak usah ikut campur masing-masing aja gitu. Tapi mungkin ada kontribusi sedikit dari Amerika ya Kak, biar lebih cepat selesai masalahnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak bikin lebih selesai, tapi malah memperkeruh sih. Jujur semakin ngeri dan semakin sedih, kemungkinan nanti banyak dampaknya terhadap ekonomi juga ya, terhadap ekonomi, terhadap hubungan antara negara. Saya lihat beberapa orang di sini, saya dari pagi di sini dari subuh ya, yang kebetulan kakak saya mau pulang ke Belanda, dan ini dari pagi udah on schedule ternyata sampai sore, terus sekarang ternyata di apa lagi ya, di cancel karena Doha tidak lagi ada perjalanan lagi ke suatu daerah yang terus ke Amsterdam misalnya. Jadi katanya cuek aja lah itu di sana. Kita kan bersyukur. Ini bahasa saya tadi ya, merangkum dari testimoni kita di negara damai gitu. Gimana tuh? Kalau menurut saya nggak begitu ya, karena di mana ada negara yang ditindas, di situ kita harus berperan aktif. Karena undang-undang kita balik lagi ya ke preambul undang-undang kita, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan harus dihapuskan, bukan di bumi Indonesia, di muka bumi. Artinya dimanapun ada tindakan-tindakan dan penjajahan, semangatnya kita anti imperialis. Ya, harus proaktif dong berarti. Harus proaktif. Tidak dong. boleh non-blok. Nah, jangan non-blok. Lihat Kita genosida, lihat orang pembantaian 600.000 dan 400.000 hilang, missing. Jadi hampir 1/4 populasi Palestina dihabisi oleh Israel. Kita nggak boleh diem dong, gitu. Makanya Greta Thunberg bilang, okay, our government is not us. Kalau Pak Prabowo bilang non-blok, I'm sorry to say, we have to support. Kita, rakyat Indonesia, harus mendorong pemerintahan melakukan intervensi militer, bergabung dengan negara-negara lain untuk stop kekejaman ini. Buat saya nggak masuk akal, kita udah di abad 21, masih melakukan kekejaman sesadis, pembunuhan demi pembunuhan yang kita lihat live streaming. Di depan mata. Dilaparkan, kelaparan, kembali lagi ke zaman Hitler. Ini seperti zaman jahiliyah. Dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita negara beragama loh semuanya. Nggak usah bicara agama dulu deh, kita bicara kemanusiaan dulu kan. Kemanusiaan apapun jadi agamanya. manusia dulu lah, ya kan? Betul. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, semuanya nggak ada pembenaran terhadap pembunuhan. Makanya saya kembali bilang bahwa saya malu ketika ada orang-orang non-Muslim berani ditembak mati dan dibom untuk menyelamatkan Palestina. Kok kita nggak berani, itu aja. Dan ketika itu terjadi di negara lain, kita ambil prinsip Thanos ya, nggak bisa di stop. Dan Avenger-nya bukan Iran, bukan negara lain, Avenger-nya seluruh rakyat yang ada di muka bumi. Kalau ada kebiadaban tidak mulai di stop, Thanos ini kan serakah ya, occupied negara lain, occupied satu sampai akhirnya akan ke Indonesia. Begini, Jadi saya pinjam ceritanya. Mungkin ini kita belum
diserang. Ketika mereka menduduki semua negara, sooner or later. Jangan wow. sampai tahu-tahu sudah terlambat sadar. Coba Ya, Pak Smith, itu ini maksud kan, saya. kalau boleh jujur ya, saya minta pandangan Anda bahwa sebenarnya ini kan silent war ya. Karena yang rame itu kan Israel, Iran, Amerika Serikat, kemudian Tiongkok dan Rusia punya sikap karena ada kepentingan begitu kan. Betul. Tapi negara-negara Arab yang tadi Mbak Wanda pengen itu harusnya bangkit gitu, tapi sudah dijajah secara ekonomi dan kepentingan lain gitu kan. Mereka sebenarnya bersyukur loh, Iran nih, terima kasih gitu kan, ada yang jitak Israel. Tapi masih silent gitu loh. Anda baca seperti apa ini? Iya, jadi ada pepatah Arab yang sangat terkenal, mendunia bahkan. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Ya. Nah, Ali bin Abi jadi Thalib. hubungan Iran dengan Arab itu ada punya beban historis di masa lalu. Apalagi Saudi jadi Wahabi apa ini. Nah, tetapi dalam perang Gaza, iya kan, itu tiba-tiba saja perlakuan kebiadaban Israel itu akhirnya mempersatukan Iran dengan negara-negara Arab gitu. Karena Saudi itu sebenarnya beberapa hari sebelum kalau Hamas nggak menyerang tanggal 7 Oktober, Saudi sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Sekarang Trump bahkan ketika ke Saudi nggak berani bicara mengenai normalisasi. Tidak ada negara Arab sekarang ini yang bisa bicara mengenai buka hubungan dengan Israel apa ini. Karena menurut polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, 65% seluruh masyarakat Arab meminta negaranya angkat senjata. Kalau yang melawan Israel ya sudah itu hampir 100%. Tapi meminta supaya pemerintahnya berperang dengan Israel itu 65% di seluruh Arab itu. Tapi kenapa itu mereka nggak bisa melakukannya? Mereka ini rezim-rezim yang bukan dipilih rakyat. Misalnya Mesir, LCC. Setelah Arab Spring dilakukan pemilihan umum dan pemimpin Ikhwanul Muslimin yaitu Muhammad Mursi terpilih. Amerika berkepentingan menjaga rezim-rezim itu karena rezim itu mendukung Amerika Serikat. Rezim itu juga berkepentingan terhadap Amerika Serikat itu akan mudah dikendalikan oleh dia. Oke, baik. Tahan dulu. Saya kembali ke Mas Sultan dulu karena Mas Sultan ini tentunya kan akan, saya nggak tahu apakah Mas Sultan akan kembali ke Iran nanti. Kita belum tahu ini perang Iran dengan Israel ini berapa lama berlangsung. Rencana Anda ke depannya seperti apa, Mas Sultan? Ya, inginnya sih menyelesaikan perkuliahannya ya kan tinggal 1 atau 2 semester lagi ini. Selesai. Ingin menyelesaikan kuliah atau ikut bersama warga Iran angkat senjata? Ya, pengen mengambil spirit mereka gitu Pak ya sampai bagaimana mereka bisa mempunyai kemandirian dan kepedean untuk maju itu bagaimana itu ada. Itu yang Anda ingin. Dan kampus sendiri belum mengatakan bahwa kampus ditutup itu belum ada pengumuman seperti itu. Kita harapkan Anda bisa menyelesaikan pendidikan yang sudah di ujung itu. Mbak Wanda 30 detik. Aku boleh cerita sedikit ya. Kemarin waktu ke Iran itu ada misil yang pas saya di sana beberapa bulan lalu. Nggak ada yang panik rakyat Iran. Biasa aja. Kalian biasa aja, kami udah biasa. Ancaman itu udah kami terima dari puluhan tahun lalu. Jadi saya bisa membayangkan hari ini pun di Iran biasa aja gitu karena udah terbiasa. Anyway, saya nggak ingin World War III terjadi, tapi Indonesia untuk orang Indonesia, Palestina untuk orang Palestina. Jadi kembalikan kemerdekaan Palestina yang berdaulat dan dengan mulai sebetulnya pemerintah harus mulai berani untuk melakukan
intervensi militer bersama negara-negara Pemerintah kita maksudnya? pemerintah Indonesia Oke, dong. saya kasih Anda waktu 10 detik. Anda sampaikan ke masyarakat Indonesia dan juga pemerintah kita. Apa yang harus dilakukan sekarang, mumpung Iran Oke, sama Israel lagi mudah-mudahan berperang. seluruh rakyat Indonesia yang menonton hari ini bisa mendukung menekan pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan hubungan dagang dan membeli senjata dari Israel dan kemudian stop kebijakan two-state solution dan kembali dengan secara penuh mendukung negara Palestina berdaulat dan merdeka. Oke, Pak Smith, dalam waktu dekat ini atau jangka menengah prediksi Anda akan seperti apa kondisinya di sana? Ya, perang Iran dengan Amerika Serikat ini harus dicegahnya secepatnya karena ini akan berdampak ke Indonesia. Oke. Kalau Amerika Serikat tidak cepat menghentikan perang, ini kan Trump sudah minta, itu kita kena getahnya, Cina akan menyerang Taiwan. Oh. Ketika Amerika Serikat sibuk berang di Timur Tengah. Jadi tidak boleh lama-lama ini di sana? Di mana? Iran sama Israel tidak boleh lama-lama? Harus selesai? Iya, dan sudah selesai sebenarnya kan. Yakin Sudah, selesai? Iya, sudah. Ya, karena Israel ini hanya ingin Amerika Serikat bom program nuklirnya dan sudah Amerika sudah lakukan itu. Ya. Sudah selesai. Nah, kita jangan berdiam diri mengira bahwa itu perang jauh di Timur Tengah. Setidak-tidaknya harga minyak itu akan melonjak. Iya, iya. Di atas Pasti 100 dampaknya barrel. ke kita juga ya. Dan APBN kita tidak siap untuk menerima kenaikan harga minyak. Itu cuma satu. Kalau itu saya bisa pastikan Cina akan menyerang Taiwan. Ketika Amerika sibuk di Timur Tengah, Tiongkok akan mengambil Taiwan. Dan Taiwan di halaman Dan kita. ini akan menimbulkan instabilitas di kawasan. regional. Oke, baik. Dan Ukraina kembali kepada Rusia. Oke, kita berharap seperti yang Anda berdua sampaikan, ya, perang selesai. Tetapi perang selesai yang jauh Dan lebih penting. genosida juga itu berhenti. dia. Jangan Ya. perang genosidanya tetap berlangsung. Itu kan keywordsnya, Iya. stop the genocide. Iya, itu yang utama. Ini seperti analogi saya tadi, ada ring tinju, ya, orang lagi bertarung tinju situ, jangan dialihkan ke serangan ke penonton gitu kan, Iya, kembali ke memang ringnya. Israel memang dia alihkan karena dia Iya. sudah jadi negara pariah, sudah ditinggalkan oleh dunia. Maka bagaimana caranya supaya dia keluar dari isolasi? Iya, iya. Dia nyerang Iran. Iya. Dia tahu dia nggak akan memenangkan sama Iran, Iya, iya. tapi dia akan paksa Trump untuk ikut Iya. serta. Oke, baik. Oke. Kita tunggu perkembangannya ya. Saya mengajak Anda pemirsa, ya, Anda tidak perlu ikut Mbak Wanda atau Mas Sultan ke Iran sekarang ini, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Seperti yang Anda berdua juga sampaikan. Dan juga buat Mas Sultan, terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke Iran dan Amin. menyelesaikan pendidikannya. Mbak Wanda, terima kasih. Terima kasih. Ya, Thank tetap you for semangat. having me. Pak Smith, terima kasih. Yo, terima Sampai kasih jumpa lagi. lagi di Sampai kesempatan jumpa. berikutnya. Pemirsa, di tengah ketegangan dan konflik, kita diingatkan bahwa perdamaian adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan niat baik bersama. Semoga malam ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga dan memperjuangkan kedamaian di dunia. Saya Doni De Geser, terima kasih. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka!